إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang dengan kudrat dan iradatnya di siang hari yang penuh dengan keberkahan ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama litaqarrub ilallah untuk mendekatkan diri kita semua kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh kita semua adalah hamba-hambanya yang fuqara'u ilallah. Kita semua adalah hamba-hambanya yang teramat sangat membutuhkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di setiap gerak dan langkah di dalam kehidupan kita memerlukan kasih sayang dari Allah. Kita memerlukan pertolongan dari Allah. Kita memerlukan rahmat, maghfirah dan juga ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah ikhwati iman bahwa semuanya itu tidak mungkin kita raih, tidak mungkin kita gapai kecuali dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah mengerjakan kebaikan, at-ta'atu ilallah wa tarkul ma'asi, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Oleh sebab itu maka teramat sangat besar keperluan kita di dalam kehidupan ini dan teramat sangat besar pula kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, satu-satunya cara bagi kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan yang dinamakan dengan syukur adalah wad'u syai'in bi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sungguh kita semua sebagai hamba diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oleh sebab itu maka bentuk syukur yang paling tinggi dari seorang hamba adalah beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya yang senantiasa tunduk patuh kepada ajaran beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya dari awal hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita semua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala bihaqiqati taqwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya, iman dan takwa yang asli, bukan iman takwa yang imitasi. Karena apa?
karena iman dan takwa yang asli akan mengantarkan kita semua kepada kebahagiaan abadi ketika kita semua kembali kepada Rabbul Izzati, kembali kepada Ilahi Rabbi, kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saat amal-amal kita dihisab, saat amal-amal kita dihitung, ketika itulah kita mempertanggungjawabkan segala apa yang kita kerjakan di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu maka barang siapa yang berada di dalam ketaatan, maka dia akan memperoleh kebahagiaan. Akan tetapi bagi manusia yang senantiasa melakukan berbagai macam kemaksiatan, niscaya akan terjerumus ke dalam jurang kehinaan, nestapa dan terhina di akhirat sana. Waliyahzubillah, para hadirin ikhwati iman, itu adalah merupakan kesengsaraan yang sebenar-benarnya. Kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan para hadirin ikhwati iman, pada hari ini kita berada di awal bulan Muharram, di awal tahun Hijriah 1447 Hijriah. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat panjang usia. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia yang fana ini. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, selama jantung masih berdegup, selama nadi masih berdetak, selama napas masih berhembus, selama itulah pula kita dituntut untuk senantiasa meningkatkan nilai dan kualitas diri kita di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan memurnikan tauhid kita, meninggalkan kesyirikan, melaksanakan ibadah sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dan meninggalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, di dalam momentum hijrah ini, sesuatu yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita yang pertama tasfiyatul iman, memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga yaitu takhlisul a'mal, yaitu meningkatkan keikhlasan di dalam amal kita hanya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dinamakan dengan ikhlas adalah qasdu syai'in libtigha'i wajhillah. Yang dinamakan dengan ikhlas adalah qasdu syai'in, bermaksud mengerjakan sesuatu libtigha'i wajhillah, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, ketika amal kita dimaksudkan untuk sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah bahwasanya amal kita tidak terkategorikan amal yang ikhlas. Apabila dia masih bercampur dengan riya, ingin dilihat orang, apabila dia masih bercampur dengan sum'ah, ingin didengar orang, apabila dia terkandung di dalamnya ta'ajjub, berbangga diri dengan amal yang kita lakukan, waliyadzubillah para hadirin ikhwati iman, maka amal tersebut teramat sangat jauh dari keikhlasan. Oleh sebab itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang bersumber dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Perhatian ikhwati iman, Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Innama di dalam ilmu nahwu dia disebut sebagai adatul hasar, alat untuk membatasi sesuatu. Oleh sebab itu maka disebutkan bahwasanya innama itu kalau kita terjemahkan sesungguhnya hanya yang dinamakan dengan amal-amal tersebut bin niat, dia tergantung kepada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya hanya bagi setiap hamba tergantung kepada apa yang dia niatkan. Ini terkait dengan hijrah. Kalau asbabul wurud daripada hadis ini
terkait dengan seorang lelaki yang mana ketika dia berhijrah dari Mekah ke Madinah bukan untuk mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya, akan tetapi hendak menikahi seorang perempuan yang dinamakan dengan Ummu Qais. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin mengharapkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dan apakah dia dapatkan? Dia dapatkan. Akan tetapi yang dinamakan dengan pahala, yang dinamakan dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dia dapatkan. Dia bisa menikah dengan perempuan yang ingin dinikahinya, akan tetapi sekali lagi yang dinamakan dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala teramat sangat jauh untuk dia dapatkan. Oleh sebab itu maka kemudian di dalam hadis tersebut dijelaskan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, artinya apa? Mengharapkan pahala, mengharapkan balasan, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Allah dan juga contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hijrahnya tersebut adalah merupakan hijrah yang makbulah, hijrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan balasannya, dia akan mendapatkan pahalanya. Akan tetapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, akan tetapi bagi manusia yang hijrahnya itu adalah untuk mengharapkan dunia yang ingin dicarinya, aw imra'atin yankihuha, atau dia karena menginginkan wanita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia inginkan, sekali-kali dia tidak mendapatkan ganjaran, balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasannya hadis ini menunjukkan kepada kita harus benar-benar memperhatikan niat di dalam melakukan setiap amal perbuatan. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang dinamakan dengan hijrah juga, dia adalah merupakan upaya dari kita semua bagaimana meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kemaksiatan dengan totalitas, tanpa ada tapi, tanpa ada belum bisa dan sebagainya. Para hadirin ikhwati iman, tidak ada alasan yang dibuat-buat. Yang dinamakan dengan meninggalkan kemaksiatan, dia bersifat totalitas, berbeda dengan melakukan ketaatan. Fa'tu minhu mastata'tum, lakukan saja sesuai dengan kemampuan kita, akan tetapi terus bertahap sehingga kita bisa mencapai kepada tahap yang layak di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dinamakan dengan meninggalkan kemaksiatan harus totalitas kita tinggalkan. Oleh sebab itu maka tidak tergolongkan orang yang berhijrah apabila ketika dia berhijrah dia masih melakukan berbagai macam hal yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya yang dinamakan dengan usia kita makin bertambah, waktu terus berlalu, sementara kesempatan makin sempit, sementara yang dinamakan dengan kematian makin mendekat. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, teruslah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, teruslah kita memperbaiki diri dengan sebenar-benarnya. Ketahuilah para hadirin ikhwati iman, Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya ibna Adam, wahai anak manusia, innaka anta ayyamun, sesungguhnya engkau itu adalah hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'duka, setiap kali berlalu satu hari maka berlalu juga sebagian dari dirimu." Artinya apa? Semakin sempit kesempatan bagi kita untuk beramal saleh. Karena apa? Usia kita makin terus berkurang jatahnya. Betul, bilangannya makin bertambah, akan tetapi jatahnya masih berkurang. Oleh sebab itu maka yang hari ini sudah berada di atas kepala 4 atau berada di usia 40 tahun ke atas, bersiap-siaplah kita. Karena yang dinamakan dengan rahasia terbesar di dalam kehidupan kita adalah kematian kita.
tidak tahu di mana tempatnya, kapan waktunya, dan sedang bagaimana kita ketika menghadapinya. Demikian juga dengan yang masih muda, jangan pernah tenang-tenang, jangan pernah merasa yang dinamakan dengan kematian masih jauh, karena tidak sedikit orang yang mati secara tiba-tiba pada hadirin ikhwati iman, meninggalkan dunia tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu para hadirin ikhwati iman. Itu yang mesti kita perhatikan. Oleh sebab itu maka nikmat usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, apatah lagi di dalam momentum tahun baru Hijriah ini, mari kita manfaatkan untuk tajdidul iman, memperbaharui keimanan kita, tajdidul hamasah, memperbaharui semangat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita di dalam kehidupan kita, mengaruniakan kepada kita ridha dan kasih sayangnya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang kelak dimasukkan ke dalam kenikmatan surganya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para hadirin ikhwati iman yang dinamakan dengan hijrah, dia juga terkait dengan apa? Yaitu hijratul qalbi wal jawarihi, yaitu hijrahnya hati kita dan juga badan kita. Oleh sebab itu maka Al-Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah pernah menegaskan bahwasannya yang dinamakan dengan hijratul qalbi ilallahi bitaubati wal inabati. Yang dinamakan dengan hijrah adalah hijrahnya hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu bitaubati wal inabati, dengan dia bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila pada hari ini kita merasa sebagai orang yang penuh dengan dosa, kita terjerumus ke dalam kubangan kemaksiatan, jangan pernah berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Segera bertobat, segera mohon ampun, segera bersujud. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan kemudian apa? Para hadirin ikhwati iman, hijrah yang kedua adalah wa hijratul jawarih. Kemudian hijrahnya badan kita. Dengan apa? Yaitu bitta'ati wa tarkil ma'asi, yaitu dengan kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Oleh sebab itu maka para hadirin ikhwati iman, mari kita manfaatkan momentum awal Muharram ini untuk betul-betul mengkoreksi diri kita, bermuhasabah diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah diri-diri kalian sebelum kalian semua dihisab. Perbaiki diri kita, perbaiki niat kita, perbaiki amal kita. Mudah-mudahan sebelum kematian datang kepada kita semua, benar-benar kita telah mengumpulkan amal yang banyak. Kemudian dosa-dosa kita semua telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita kembali kepada Allah mendapatkan predikat husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam kenikmatan surganya. Jangan lupakan pula saudara-saudara kita di Palestina yang pada hari ini mereka teraniaya. Kita doakan mereka, semoga mereka senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kekuatan iman. Allahumma ansuril muslimin al-mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum nasran qariba. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir a'da'aka wa a'da'ad-din. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma damirhum tadmira. Allahumma damirhum tadmira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'abina kabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sifil karim wa sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara.
اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك أنت رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار ولغفر الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا واستغفر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقم الصلاة